Halo, sahabat pendidikan. Pada kesempatan ini kita akan bahas mengenai pendidikan sebagai sarana pembentukan demokrasi. Nah, ini adalah mind map dari bahasan kita kali ini, itu pendidikan sebagai sarana pembentukan demokrasi. Yang kita akan bahas itu ada aspek pendidikan, dari nilai-nilai demokrasi yang terkandung, metode pembelajaran, serta tantangan dan solusinya. Untuk aspek pendidikan, kita akan bahas mengenai pendidikan formal, non-formal, dan informal. Jadi pendidikan formal itu terdiri dari sekolah, universitas sebagai tempat belajar. Pendidikan non-formal itu adalah kegiatan luar sekolah yang berkontribusi pada pembelajaran. Nah, yang ketiga itu ada pendidikan informal, pengajaran melalui keluarga dan lingkungan sekitar. Selanjutnya, nilai-nilai demokrasi. Dalam pendidikan itu ada keadilan sosial, partisipasi aktif siswa, serta toleransi. Jadi, kita memberikan pengetahuan tentang hak dan kewajiban warga terhadap kepada siswa, kemudian mendorong siswa untuk terlibat dalam kegiatan masyarakat, serta meningkatkan rasa saling menghormati antar sesama. Bagaimana dengan metode pembelajaran? Untuk menghantarkan nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran, itu kita bisa menggunakan metode diskusi, yaitu mengajarkan siswa untuk berdialog dan bertukar pendapat. Ada metode proyek bersama, itu mendorong kolaborasi antar siswa dalam mengerjakan tugas, serta simulasi, memberikan pengalaman langsung dalam simulasi demokrasi. Lalu apa tantangannya untuk memberikan nilai-nilai demokrasi dalam pendidikan? Itu yang pertama dari segi kurikulum, dari segi sumber daya, serta pelatihan guru. Jadi kebutuhan untuk memperbaharui kurikulum yang lebih inklusif, bagaimana menambah fasilitas dan sumber daya yang lebih baik, serta mengadakan pelatihan untuk guru tentang demokrasi tentunya. Nah, ini adalah pendidikan sebagai sarana demokrasi. Yang pertama, itu membangun pemilu rasional. Yang kedua, pengembangan masyarakat sipil. Yang ketiga, pendidikan demokrasi di sekolah. Yang keempat itu ada literasi kewargaan. Yang kelima, pendidikan sebagai sarana pemberdayaan. Serta yang keenam itu keterlibatan komunitas. Lalu bagaimana membangun pemilu rasional? Itu dengan pendidikan yang mumpuni, masyarakat dapat menilai calon pemimpin dan kebijakan secara objektif, mengurangi pengaruh sentimen primordial seperti etnis dan agama yang sering merusak proses demokrasi. Yang kedua itu pengembangan masyarakat sipil. Masyarakat sipil yang kuat berfungsi sebagai pengontrol kekuasaan, memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas tindakan mereka. Yang ketiga ada pendidikan demokrasi di sekolah. Jadi melalui kurikulum yang mengedepankan pendidikan kewarganegaraan, siswa dapat diajarkan untuk memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara serta cara berkontribusi dalam kehidupan demokratis. Yang keempat ada literasi kewargaan. Jadi dengan literasi kewarganegaraan yang baik, individu menjadi lebih siap untuk terlibat dalam diskusi politik dan mengambil tindakan yang mendukung demokrasi. Yang keempat itu ada pendidikan sebagai sarana pemberdayaan. Jadi individu yang terdidik cenderung lebih mampu menyuarakan pendapat mereka dan memperjuangkan hak-hak mereka. Ini penting untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan antara pemerintah dan rakyat. Yang keenam itu ada keterlibatan komunitas. Jadi program-program pendidikan berbasis komunitas dapat meningkatkan kesadaran politik masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam proses demokratis. Jadi, melalui berbagai cara tersebut, jadi pendidikan berfungsi sebagai pondasi yang kuat bagi terbentuknya demokrasi yang sehat. Dengan membekali individu dengan pengetahuan dan keterampilan, serta kesadaran sosial yang diperlukan, pendidikan dapat membantu menciptakan masyarakat yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab. Jadi penting bagi semua pihak, yaitu pemerintah, pendidik, dan masyarakat untuk bekerja sama dalam mengembangkan sistem pendidikan yang mendukung nilai-nilai demokratis. Baik, itu saja bahasan kita kali ini tentang pendidikan dan demokrasi. Jalan-jalan bersama mantan,
membeli mawar berwarna putih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Cukup sekian. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Salam harmoni.